Fadila Rea dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sel-sel darah, yaitu ada proses hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi bagian-bagian darah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pembentukan sel-sel darah dari utero atau janin dilanjutkan ke bayi dan anak. Keempat, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah janin, bayi, dan orang dewasa. Ada sel pluripotensial sistem, dia membagi dua, CFUGMM, kemudian menjadi limfoid progenitor. Nah, mixed myeloid progenitor dibagi menjadi BFUE untuk eritroid, CFUE karena E itu eritrosit, lalu eritroid progenitor, kemudian terbentuklah sel darah merah atau eritrosit. Kemudian sebagian lagi menjadi CFU-MEG, megakariosit progenitor, maka akan terbentuk platelet-platelet dari megakariosit. Sebagian lagi menjadi CFUEM, granulosit monosit progenitor, terbelah menjadi dua, yaitu sebagian menjadi monosit, sebagian lagi menjadi neutrofil. Kemudian CFUBA akan membentuk basofil. CFUEO membentuk eosinofil progenitor, yaitu dari eosinofil. Nah, sementara untuk limfoid progenitor akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang menjadi sel B atau limfosit B yang berukuran besar. Ada juga limfosit yang dipengaruhi oleh timus. Dia berproliferasi dan berdiferensiasi dipengaruhi oleh timus menjadi limfosit T atau sel T. Kemudian tempat terjadinya sel darah. Yang pertama yolk-sac kuning telur mulai minggu 2 setelah pembuahan. Akhirnya tidak lama atau segera migrasi ke hati. Membentuknya yaitu HB embrional eritrosit berinti. Sifatnya eritroid dominan. Yang kedua hati dan limpa. Mulainya segera setelah yolk-sac, akhirnya menjelang akhir kehamilan. Migrasi ke limpa, timus, dan sumsum tulang, membentuk HBF, eritrosit tak berinti, sifatnya eritroid dominan. Yang ketiga timus, menjelang akhir kehamilan mulainya, akhirnya seumur hidup, membentuknya yaitu limfosit T, sifatnya penting pada imunitas seluler. Yang terakhir pada sumsum tulang. Pada anak-anak seluruh tulang panjang, sedangkan pada dewasa hanya pangkal tulang panjang dan tulang pipi. Mulainya menjelang akhir kehamilan, berakhirnya seumur hidup, membentuk HBA, sifatnya myeloid dominan. Kemudian menjelaskan anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Sumsum terdiri dari eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit keping darah. Yang pertama eritrosit. Fungsi eritrosit yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua leukosit. Sel darah putih terdiri dari limfosit, yaitu berfungsi dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh agar terhindar dari sakit. Yang kedua monosit, berfungsi melawan beberapa jenis infeksi, menyingkirkan sel dan jaringan rusak, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Yang ketiga, eosinofil, berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit, yaitu peranan khususnya melawan parasit dan bakteri yang relatif besar, misalnya cacing.
Yang keempat, basofil. Sel basofil berperan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Yang kelima, neutrofil. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk membantu melawan infeksi sekaligus melindunginya dari ancaman penyakit. Kemudian ketiga, trombosit atau keping darah berfungsi atau berperan penting dalam proses pembekuan darah pada saat pembuluh darah mengalami luka. Menjelaskan pembentukan sel-sel darah dari utero atau janin dilanjutkan ke bayi dan anak. Di awal-awal, pada saat kehamilan di fetus, artinya di dalam kandungan, di yolk sudah dimulai hematopolisis. Perlahan-lahan di yolk ini akan digantikan oleh liver dan spleen, hati dan limpa. Hati dan limpa ini sebagai pembentuk sel darah utama pada kehamilan-kehamilan awal sejak 3 bulan, 4, 5, 6 hingga akhir kehamilan. Nanti perlahan-lahan fungsi hati dan limpa ini akan digantikan oleh sumsum tulang. Nah, setelah itu hingga kelahiran 9 bulan lebih, jadi bayi, lalu jadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga umur 60-an, 70 tahun sampai meninggal. Itu dibentuk oleh sumsum tulang murni pada orang dewasa. Terdapat aksial skeleton di wilayah tulang-tulang di paha, pinggul, dada, kemudian rusuk. Peredaran darah janin. Mula-mula, darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilicalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut, yaitu cabang yang kecil bersatu dengan vena porta, darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Cabang satunya lagi, ductus venosus, yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke anterium kanan dan sebagian besar darah dari anterium kanan akan dialirkan ke atas anterium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari anterium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah dari bawah ventrikel kanan ini dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum mengembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus betali dan sebagian kecil akan menuju paru-paru dan selanjutnya ke anterium sinistra melalui vena pulmonalis. Sementara itu, darah yang terdapat pada anterium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua arteri hipograstika interna yang mempunyai cabang arteri umbilicalis. Darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis, ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Pada sirkulasi darah bayi, pada sistem peredaran darah terjadi perubahan fisiologis pada bayi baru lahir, yaitu setelah bayi itu lahir akan terjadi proses pengantaran oksigen ke seluruh jaringan tubuh, maka terdapat perubahan, yaitu penutupan foramen ovale pada anterium jantung dan penutupan ductus arteriosus antara arteri paru dan aorta. Sirkulasi darah pada orang dewasa. Bermula, darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui arteri. Kemudian mengalir melalui pembuluh balik atau vena, menuju serambi kanan, kemudian lanjut ke bilik kanan. Kemudian
menuju ke arteri pulmonalis, dibawa ke paru-paru, kemudian mengalami pernapasan, lalu menuju ke vena pulmonalis. Proses ini terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.